Hadirin undangan yang terhormat, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam sidang promosi ujian terbuka Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan atas nama Arief Sulistianto yang akan dipimpin oleh Ketua Sidang Honorary Dr. Jonathan L. Parapak, Master of Engineering Science, hari ini Kamis 1 September 2022. Kami menyambut para undangan yang terhormat, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Profesor Dr. Gatot Edi Pramono MSI, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Riko Amelza Dahnil MSI, Kepala PPATK Dr. Ivan Yustia Vandana SH LLM, Komisi 3 DPR RI Haji Rudi Masud SEME, Dirut PT Tempo Bapak Arief Zulkifli, Dirut PT Jasa Raharja Bapak Rifan Purwantono, Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian Bapak Widarto, Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil ST MUD Gubernur Jawa Barat, Dr. Junifer Girsang SH.MH, Dr. Justi Sari Kusuma SH.MH, beserta seluruh undangan terhormat lainnya. Para undangan yang terhormat, dimohon untuk berdiri. Hadirin undangan dimohon untuk duduk kembali. Para hadirin yang terhormat, tim penguji telah lengkap hadir di ruang sidang ini, yaitu yang pertama, Honorary Dr. Jonathan L. Parapak, Master of Engineering Science, selaku Ketua Sidang, Profesor Dr. Indrianto Senoaji, SH.MH, selaku Promotor, Associate Profesor Dr. Henry Sulistiobudi, SH.LLM, selaku Kopromotor, Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto, SH.MHum, selaku Oponen Ahli, Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MM, selaku Oponen Ahli, Profesor Dr. Paripurna SH.MHum LLM selaku Oponen Ahli, Dr. Feliana Tanaya SH.MH selaku Oponen Ahli, Dr. Asep Iwan Irawan SH.MH selaku Oponen Ahli. Saudara promovendus, dipersilakan memasuki ruang sidang.
Bapak Ibu, mari kita mengawali sidang terbuka pada pagi hari ini dengan doa. Saya akan memimpin secara iman Kristiani. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga para penguji, promovendus, hadirin undangan dapat hadir dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini, kami akan melangsungkan sidang terbuka untuk program studi Doktor Hukum dari Bapak Arief Sulistianto. Kami memohon hikmat, damai sejahtera melingkupi promovendus, para penguji, dan hadirin undangan. Biar kiranya Engkau memberkati, menyertai jalannya sidang dari awal, pertengahan, hingga akhir, biar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum dimulai. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sidang akademik Universitas Pelita Harapan saya nyatakan dibuka. Saudara promovendus, sidang akademik Universitas Pelita Harapan yang saat ini berlangsung dalam rangka ujian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Disharmoni Hukum dalam Regulasi Proses Penyidikan TPPU di Indonesia. Untuk itu, saya persilakan saudara promovendus untuk menyampaikan secara singkat intisari dari disertasi saudara sekitar 15 menit. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Honoris Causa Jonathan Limbong Parapak, Master of Engineering Science. Yang saya hormati Profesor Dr. Indrianto Seno Haji SHMH selaku promotor, Associate Profesor Dr. Henry Sulistyo Buti SHLMM selaku co-promotor. Yang saya hormati para oponen ahli, Profesor Dr. Markus Priyo Gunarto SHM HUM, Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, Profesor Dr. Paripurna SHM HUM LLM, Dr. Feliana Tanaya SHMH, Dr. Asep Iwan Irawan SHMH. Promotor yang saya hormati, perkenankan saya Arief Sulistianto, mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, menyampaikan secara singkat ringkasan disertasi saya dengan judul Disharmoni Hukum dalam Regulasi Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU di Indonesia sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Sesuai teori kedaulatan hukum, hukum ditempatkan sebagai sumber kekuasaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum menjadi pedoman, panduan, dan tuntunan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam penataan kelembagaan maupun operasionalisasi tugas, fungsi, dan wewenang yang diembannya. Demikian pula pengaturan relasi antar lembaga negara dengan rakyat yang sepenuhnya didasarkan pada hukum dan perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memacu kemajuan kehidupan, di satu sisi memberikan manfaat yang cukup besar, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak yang dapat merugikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah berkembangnya kejahatan dengan berbagai modus yang semakin canggih karena memanfaatkan teknologi informasi, sulit dideteksi dan melintasi batas wilayah negara, serta menimbulkan kerugian yang cukup besar.
Para pelaku kejahatan akan menyamarkan harta hasil kejahatan dengan berbagai cara agar harta yang bersumber dari kejahatan atau dirty money tersebut menjadi seolah-olah dari sumber resmi dengan cara penempatan atau placement, pemisahan atau layering, dan penggabungan atau integration. Metode inilah yang disebut dengan pencucian uang. Pencucian uang telah menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan sistem perekonomian dan keuangan masyarakat. Pencucian uang yang marak akan dapat mengganggu kegiatan sektor swasta yang syah, merongrong integritas pasar keuangan, serta dapat menghilangkan kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Bahkan pencucian uang dapat mendistorsi ekonomi karena menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari penerimaan pajak, membahayakan privatisasi perusahaan negara oleh pemerintah, merusak reputasi negara, dan tingginya biaya sosial. Menyadari bahaya tindak pidana pencucian uang yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi, maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Indonesia menyusun dan memberlakukan Undang-Undang TPPU yang substansi pengaturan mengenai kewenangan penyidikan dan pelaksanaannya melibatkan banyak institusi, baik penyidik Polri maupun penyidik di luar Polri. Banyaknya institusi yang terlibat dalam penyidikan TPPU ini disebabkan pengaturan tentang definisi tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri maupun penyidik di luar Polri. Secara normatif, TPPU bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kelanjutan dari tindak pidana asal. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU mengatur kewenangan menyidik TPPU oleh penyidik tindak pidana asal. Namun tidak semua penyidik tindak pidana asal diberikan kewenangan untuk menyidik TPPU, diantaranya polisi militer, PNS Kehutanan, PPNS Perikanan. Selain itu, penyidikan TPPU juga tidak ditetapkan menjadi kewenangan penyidik tindak pidana asal apabila ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, tetapi melibatkan aset dalam jumlah besar. Dengan pengaturan seperti itu, maka terdapat potensi tumpang tindih kewenangan yang disertai dengan perbedaan penafsiran dan pelakuan dalam penanganan penyidikan TPPU. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan proses penyidikan TPPU di Indonesia kurang menjamin kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan kajian terstruktur dengan mendasarkan pada kerangka permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai kewenangan penyidikan TPPU saat ini? 2, bagaimana implementasi kewenangan penyidikan TPPU? Dan 3, bagaimana konsep pengaturan kewenangan penyidik Polri yang ideal untuk mewujudkan penyidikan TPPU yang efektif dan efisien. Sebagai landasan pemikiran digunakan 3 teori hukum. Pertama, teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang berpandangan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kedua, teori efektivitas hukum dari Lawrence F. Friedman yang memandang hukum sebagai sistem sosial yang mengubah input menjadi output melalui peran struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga, teori hukum progresif dari Satyepto Raharjo yang berpendapat bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum. Ini berarti berhukum tidak bertujuan untuk menerapkan undang-undang, tetapi untuk memunculkan keadilan. Guna menjamin kesahihan gagasan ius constituendum, maka penelitian hukum normatif ini disertai dengan metodologi economic analysis of law, khususnya instrumen cost-benefit analysis dan regulatory impact assessment. Promotor yang saya hormati, dalam penelitian disertasi ini menghasilkan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 2010 telah menegaskan kedudukan dan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 68, junto pasal 74 Undang-Undang 8 tahun 2010. Berdasar ketentuan tersebut, Polri bukan satu-satunya institusi yang berwenang untuk menyidik TPPU. Proses penyidikan TPPU oleh Polri memiliki kaitan dengan kewenangan PPATK yang menilai ada tidaknya indikasi praktik pencucian uang. Kajian yuridis normatif mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan TPPU memiliki kelemahan karena tidak adanya kewajiban penyidik
tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan TPPU. Tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai pola dan hubungan tata kerja antara penyidik Polri dengan penyidik tindak pidana asal lainnya. Tidak jelasnya pengaturan mengenai koordinasi antar institusi penyidik di lingkungan internal Polri. Tidak adanya pedoman atau panduan pembinaan dan pengembangan profesionalitas, integritas, dan moralitas penyidik. Selain itu terdapat disharmoni pengaturan mengenai kewenangan penyidik PPNS bagaimana diatur dalam KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman nomor M04/PW0703 tahun 1984 dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai yang juga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan kewenangan beberapa institusi penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penahanan. Dalam kaitan ini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU Romawi 19/2021 telah secara tegas dan jelas memberikan kepastian hukum karena seluruh institusi penyidik tindak pidana asal dinyatakan dapat melakukan penyidikan TPPU selama tindak pidana asal yang ditangani sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sejalan dengan itu diperlukan pengaturan yang jelas mengenai koordinasi antar institusi penyidik, terutama untuk mencegah penonjolan sikap ego sektoral dan perbedaan penafsiran hukum dalam proses penyidikan TPPU. Kesimpulan kedua, analisis terhadap implementasi kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan TPPU pada kasus Insinyur Heru Sulastiono, Bank Senturi, dan Laborasitorus menunjukkan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan yang berbeda. Hal ini disertai dengan banyaknya praktek TPPU yang melibatkan berbagai bentuk penyiasatan seperti penempatan dana, placement, dengan memecah jumlah uang tunai ke dalam jumlah kecil. Selain itu, pemisahan atau pelapisan atau layering untuk memutus hubungan uang hasil tidak pidana dari sumbernya, serta penggabungan atau integration yang dilakukan setelah uang tersebut menjadi halal. Dalam praktik, terdapat banyak kendala yang dihadapi penyidik, diantaranya banyaknya alat bukti yang harus dicari, ditemukan, dan dianalisis, luasnya wilayah penyidikan yang menjadi locus delicti, resistensi dari institusi yang terkait dengan tindak pidana, saksi dan tersangka yang masih dalam pencarian dan berstatus DPO, adanya upaya-upaya untuk menggagalkan penyidikan baik dari dalam maupun luar institusi penyidik, adanya perbedaan pendapat atau penafsiran hukum dengan institusi penegak hukum lain. Berbagai hambatan tersebut membutuhkan integritas, moralitas, dan profesionalisme tinggi penyidik dalam menyikapinya. Integritas, moralitas, dan profesionalitas penyidik sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi di lapangan, terutama untuk mengatasi segala tantangan, hambatan, dan gangguan. Faktanya, kapasitas dan kapabilitas penyidik secara umum masih belum sepenuhnya memadai untuk menangani kompleksitas perkara, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam mengurai perbuatan tersangka, analisis transaksi keuangan, komunikasi dan interogasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, komunikasi dan adaptasi dengan pihak-pihak lain guna mengatasi hambatan dan kendala. Selain itu, pengendalian dan pengawasan juga diperlukan untuk mendukung kelangsungan penyidikan, khususnya dalam menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tersangka dengan koneksi dan kekuatan ekonomi yang besar. Kesimpulan ketiga, berdasarkan analisis yuridis normatif dan yuridis empiris, ditemukan adanya persoalan hukum dalam pengaturan mengenai kewenangan penyidik dari institusi Polri maupun penyidik di luar Polri dalam menyidik TPPU. Di antaranya yang penting adalah kewenangan penyidik PPNS yang tidak tepat melakukan penangkapan dan penahanan. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Pada aspek struktur hukum, terdapat tumpang tindih kewenangan yang disertai dengan sikap ego sektoral serta perbedaan penafsiran sejumlah ketentuan hukum dalam penanganan kasus TPPU. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Pada aspek budaya hukum, beberapa faktor influensial lain yang mendorong timbulnya masalah adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparat penyidik, kecenderungan personel penyidik untuk lebih memprioritaskan target kinerja institusinya, minimnya upaya konkret untuk menindaklanjuti berbagai arahan, instruksi, dan himbauan. Penggunaan metode CBA terhadap masalah pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa masalah ketidakpastian hukum dalam penyidikan TPPU oleh penyidik tidak pidana asal telah menimbulkan inefisiensi. Hal tersebut tidak mengganggu kinerja penegakan hukum, tetapi hal tersebut tidak hanya mengganggu kinerja penegakan hukum, tapi juga merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan untuk menata kembali pengaturan mengenai kewenangan dalam menyidik tindak pidana pencucian uang. Pada aspek instrumen hukum diperlukan penyempurnaan substansi yang meliputi
kejelasan pengaturan mengenai kewenangan, tugas dan fungsi penyidik tindak pidana asal dalam Undang-Undang TPPU, penguatan koordinasi dan tata kerja antara penyidik Polri dengan penyidik tindak pidana asal dalam penyidikan TPPU, penegasan kewajiban penyidik tindak pidana asal untuk menyidik TPPU yang berada dalam lingkup kewenangannya. Pada aspek institusional dibutuhkan penataan kelembagaan untuk menghilangkan sekat-sekat teknis operasional serta mencegah timbulnya ego sektoral antara penyidik Polri dan institusi penyidik tindak pidana asal. Di samping itu dibutuhkan juga peraturan manajemen penyidikan yang efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada nilai kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Beberapa pilihan kebijakan yang dapat ditempuh meliputi: 1. Reformulasi pengaturan mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam menyidik TPPU, merevisi Undang-Undang TPPU dan atau hukum acara pidana guna menata kembali kewenangan dan mekanisme penyidikan TPPU yang dapat lebih menjamin kepastian hukum, termasuk optimalisasi peran dan kewenangan penyidik Polri. 3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personel penyidik tindak pidana asal dan penyidik Polri. 4. Mengembangkan mekanisme pengawasan dan pengendalian penyidik untuk mencegah penyimpangan dalam proses penyidikan TPPU. Hasil analisis RIA ex ante menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya dipilih dan diberlakukan secara menyeluruh pada setiap aspek sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kaitan ini, pelaksanaan kebijakan secara terbatas tidak akan mampu mewujudkan manajemen penyidikan yang utuh dan komprehensif yang berorientasi pada nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Berdasarkan pokok-pokok temuan hasil penelitian di atas, Promovendus menyampaikan beberapa saran konkret sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu menyusun naskah akademik untuk merevisi Undang-Undang TPPU guna memperkuat jaminan kepastian hukum. Arahnya untuk menegaskan ketentuan tentang kedudukan dan kewenangan institusi Polri sebagai penyidik utama perkara TPPU. 2. Peran institusi penyidik tindak pidana di luar institusi Polri sebagai pendukung penyidik Polri dalam menyidik TPPU. 3. Kewajiban penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan TPPU apabila terdapat indikasi terjadinya praktik pencucian uang. Kedua, merevisi Keputusan Menteri Kehakiman nomor M04 BW 0703 tahun 1984 untuk menyelaraskan kewenangan penyidik tindak pidana asal di luar institusi Polri dalam menyidik dan menahan tersangka. Ketiga, merevisi Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 untuk memperjelas kewajiban penyidik Polri di luar subdit TPPU untuk berkoordinasi dengan subdit TPPU apabila laporan hasil penyidikan tindak pidana asal menunjukkan adanya indikasi praktik pencucian uang. 2. Mekanisme pengendalian dan pengawasan penyidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 3. Kewajiban penyidik untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor mengenai adanya penyimpangan dalam proses penyidikan. 4. SOP tentang mekanisme dan standar tindakan kerja penyidikan TPPU. 5. Mekanisme pelaporan masyarakat dan internal institusi dalam hal terjadi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik Polri selama proses penyidikan TPPU. Keempat, menyusun program dan rencana kerja peningkatan kapasitas personel penyidik Polri dan penyidik tindak pidana asal dengan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bersama untuk menyamakan persepsi dan mengurangi sikap ego sektoral. Kelima, mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyidikan TPPU di internal institusi Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terakhir, menyusun policy paper penanganan TPPU yang efektif dan efisien sebagai bahan Kapolri untuk mengusulkan langkah-langkah reformasi penyidikan TPPU kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Demikian ringkasan pokok-pokok disertasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang pertama saya persilakan penyanggah pertama adalah Profesor Dr. Indrianto Senoaji SHMH untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih yang terhormat Ketua Sidang. Kandidat mungkin mau Promovendus mau minum dulu? Cukup. Silakan. Nah biar sama kalau mau minum saya juga minum. Soalnya kandidatnya yang dihadapi ini Komjen ini nih. Ada Prof. Gatot, ada Prof. Riko. Ya, saya sudah dengar penjelasan panjang lebar dari
kandidat, kebetulan saya sebagai promotor mungkin saya juga nggak terlalu banyak pertanyaan. Tapi saya melihat ya disertasi dari kandidat. Di situ bukan penggunaan teori tapi pengembangan teori yang menurut saya basis dari temuan di S3 ini ya. Khususnya dalam mengkaji antara teori yang dikemukakan dan dikembangkan oleh kandidat dengan penelitian dari kandidat itu sendiri. Ya, ada teori dari siapa Rajbruch itu segala untuk 3 nilai dasar dari hukum itu ya, asas keadilan, kepastian hukum, seharusnya kepastian hukum dulu, keadilan dan kemanfaatan. Nah, dalam kaitan temuan, karena ininya S3 ini kan, temuannya dalam bentuk pengembangan teori yang kandidat lakukan itu memang ada pergeseran paradigma dari proses apa yang dinamakan manajemen penyidikan TPPU yang kita artikan di sini judulnya disharmonisasi, ya. Itu masalah kepastian hukum yang justru disharmonisasi ke arah keadilan dan kemanfaatan. Ya. Coba kandidat bisa jelaskan ke kita, ke kami ini tim penguji, sampai sejauh mana yang dinamakan, kita lihatlah seperti apa Olive Krona ya, law as empirical fact gitu. Dia lihat kalau lihat masalah disharmonisasi itu pasti ada permasalahan di kepastian hukumnya itu. Sampai kandidat berkesimpulan bahwa ini terjadi pergeseran dari kepastian hukum ke keadilan. Satu itu, yang kedua sekalian aja. Tadi kandidat juga temuan yang kandidat sebutkan itu economic analysis of law itu ya. Toolsnya itu selain CBA juga RIA, regulatory impact analysis itu. Itu jadi basis juga pergeseran dari azas kepastian hukum kepada kemanfaatan, kalau ini asas kemanfaatan. Kira-kira yang memperkuat dari kandidat bahwa pengembangan teori yang menjadi temuan itu bisa dijelaskan berdasarkan pendekatan metode economic analysis of law itu. Cukup dari saya itu aja. Singkat saja, Pak. Yang penting nilainya tinggi. Baik. Saudara Prof. saya persilakan untuk menjawab dengan singkat dan padat. Yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Dr. Indrianto Seno Aji SHMH, terima kasih atas arahan dan pertanyaannya. Sebagaimana penelitian yang sudah saya lakukan terhadap proses penyidikan tindak pidana pencucian uang ini, di dalam narasi yang saya sampaikan tadi bahwa tindak pidana pencucian uang ini merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan asal atau tindak pidana asal yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan hasil kejahatan. Selama ini dalam praktek dan dalam penelitian yang saya temukan, aparat penyidik atau penegak hukum lebih berorientasi kepada paradigma positivisme, lebih mengutamakan pendekatan atau paradigma pada kepastian hukum, paradigma kepastian hukum. Akhirnya ini yang tertinggal adalah masalah keadilan. Sebagai contoh, seseorang menjadi korban kejahatan atau sepeda motornya dicuri, ketika penyidik menerima laporan, maka target kepastian hukum itu adalah yang penting laporannya sudah saya proses di dalam proses penyidikan, diserahkan dan dihukum. Bagi korban, penghukuman terhadap pelaku ini belum menjamin keadilan karena sepeda motornya yang hilang belum tergantikan. Korban mungkin tidak berpikir berat ringannya hukuman, tapi berpikirnya adalah bagaimana sepeda motor saya bisa kembali. Nah,
Dengan instrumen tindak pidana pencucian uang ini, memang di dalam KUHP sudah diatur pasal 480, tetapi dengan undang-undang pencucian uang ini, siapapun dia, baik pelaku utama, pelaku langsung, maupun orang yang menerima hasil kejahatan itu, dua-duanya bisa dikenakan unsur pencucian uang. Inilah yang akhirnya menurut saya, aspek keadilan ini di dalam proses penegakan hukum juga menjadi salah satu hal yang memang harus diutamakan, dan ini harus dirubah orientasi para penegak hukum, bukan hanya mengedepankan pada penyelesaian perkara atau kepastian hukum semata. Karena memang di dalam penegakan hukum atau penyidikan tindak pidana pencucian uang ini banyak sekali yang harus dilakukan, dan banyak hal seperti saya katakan melibatkan ekonomi yang uang yang cukup besar, melibatkan orang yang mempunyai koneksi dan lain sebagainya. Di sini memang diperlukan integritas, dibentukkan profesionalitas. Integritas bagaimana penyidik ketika melakukan penyidikan itu berpikir bukan hanya kepastian hukum saja, tetapi bagaimana juga bisa mewujudkan keadilan. Kemudian profesionalitas, dia tidak boleh salah pada teknis maupun taktis pada saat melakukan tindakan. Dan moralitas, penyidik harus berani mengatakan tidak terhadap anasir-anasir yang akan mengganggu atau membatalkan atau menggagalkan atau memerintahkan agar penyidik untuk tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Nah, inilah yang harus menjadi satu kesatuan di dalam proses penegakan hukum itu, tidak hanya substansinya saja, tetapi struktur hukum di mana di dalamnya adalah lembaga atau institusi penegak hukum dengan aparat penegak hukumnya yang melakukan penegakan hukum, dan di situ menentukan kulturnya. Di sini saya menemukan bahwa ini yang harus dilakukan perubahan, sehingga dengan metodologi Economic Analysis of Law dengan CBL dan RIA ex ante, kami mengajukan rekomendasi seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Gimana, Prof? Cukup? Baik. Selanjutnya saya persilakan penyangga kedua, Associate Professor Dr. Henry Sulistyo Budi SH LLM untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan. Terima kasih Bapak Rektor. Saudara Promovendus, lama saya tidak pernah merasakan nervous. Tapi pagi ini saya masih punya rasa nervous itu akibat saya harus menguji seorang jenderal. Saya sebagai pendamping dari promotor Profesor Anto tidak merasa kesulitan sama sekali untuk mengawal dan mengantarkan saudara untuk sampai pada sidang terbuka hari ini. Saya melihat CV saudara sudah puluhan, setidaknya ada 19 perkara-perkara TPPU besar yang menonjol yang saudara pernah tangani. Ada Gayus Tambunan, itu sangat fenomenal, ada Labora Sitorus, dan ada yang lebih fenomenal adalah Melinda D. Tentu saudara punya catatan dan kesan-kesan tersendiri di dalam menyidik perkara-perkara TPPU ini. Dengan segala respek saya kepada saudara Promovendus, saudara telah memilih UPH untuk menjadi kawah Condro di Muko. Meskipun sebetulnya bahan dasarnya sudah tertempa banyak. Kami hanya mengantarkan formalitas untuk mengukuhkan saudara kalau nanti Pak Rektor memutuskan saudara lulus, teruji hari ini dan terpuji hari ini,
syukur saya berdua dengan promotor lega dan malam ini saya bisa tidur nyenyak. Sayangnya tidak hari Sabtu, jadi bagaimana bisa nyenyak, besok masih kerja lagi. Anyway, Saudara Promovendos, ada satu pertanyaan yang saya siapkan khusus kepada saudara. Ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh promotor terkait dengan temuan saudara tentang kapasitas, profesionalitas, dan integritas penyidik. Yang itu adalah junior-juniornya Saudara Promovendus. Saudara menemukan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja penyidikan itu dari 3 aspek tadi, profesionalitas, kapasitas, dan integritas. Saya sangat mengapresiasi gagasan ini, tetapi pertanyaan saya kemudian, bagaimana gagasan yang ideal seperti ini saudara akan konstruksikan, mengingat ada aspek substansi yang harus dikuatkan kepada para penyidik dan aspek teknis yang juga harus di-equip pada penyidik. Bagaimana gagasan yang ideal ini saudara konstruksikan untuk bisa dilaksanakan secara konsep menjadi satu ide yang doable. Ini yang saya minta pandangan konkret dari saudara. Pak Rektor yang saya hormati, mohon izin saya berharap ujian promosi hari ini akan membawa apa yang saya sebut sebagai Arief Sulistianto Effect. Yang saya maksud, para jenderal-jenderal di depan saya ini berminat untuk kuliah S3 di UPH. Para guru besar dari institusi kepolisian, mohon maaf, yang saya maksud yang brigjen-brigjen di belakang saya. Jadi nanti lulus itu juga sudah bintang 3 seperti senior Komjen Arief Sulistianto. Terima kasih Pak Rektor, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Saya persilakan Promovendus untuk memberikan tanggapan dengan singkat. Terima kasih. Yang amat terpelajar dan terhormat Associate Profesor Dr. Henry Sulistyo Budi SALM, di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, ini harus memiliki satu standar, baik standar hukumnya itu sendiri, substansi hukumnya, standar struktur hukumnya, dan standar dalam kultur hukum itu sendiri. Satu undang-undang yang baik akan bisa berjalan efektif dalam implementasinya dan menghasilkan keadilan kalau para penegak hukumnya memiliki standar integritas, standar profesionalitas, dan standar moralitas yang baik. Tetapi hukum yang baik kalau para penegak hukumnya tidak memiliki 3 hal itu dengan baik, maka hukum itu akan dijadikan sarana untuk menganiaya rakyat. Yang jadi adalah monster-monster yang akan memanfaatkan hukum dengan kewenangannya untuk menyesatkan masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum itu tidak sempurna, karena hukum yang paling sempurna itu adalah hukum dari Tuhan, apabila hukum itu tidak sempurna, kemudian di tangan para penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan memiliki moralitas yang baik, maka ketidaksempurnaan itu akan ditutup oleh para penegak hukum yang baik ini tadi. Sehingga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa membangun satu penegakan hukum atau penegak hukum yang memiliki standar integritas, standar moralitas, dan standar profesionalitas yang tinggi. Apalagi di dalam penyidikan tindak pidana TPPU ini bukan hanya penyidik Polri saja, tetapi seluruh penyidik tindak pidana asal pada
pada Direktorat Jenderal atau yang tersebar di luar penyidik Polri. Sehingga bayangkan satu undang-undang yang menyidik hampir ada 36 instansi penyidik tindak pidana asal akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal organisasinya, dipengaruhi oleh struktur internal organisasinya, peraturan internalnya, yang ini akan membangun kultur dari organisasi mereka sendiri, belum lagi dibatasi dengan sekat-sekat ego sektoral. Nah, bagaimana untuk mewujudkan harmonisasi di dalam proses penegakan TPPU dengan kondisi yang seperti ini? Dari penelitian saya temukan antara 2011 sampai 2014 telah dilakukan satu terobosan yang sangat baik di dalam meningkatkan kapasitas para penyidik ini, yaitu melakukan pelatihan bersama. Pelatihan bersama bukan hanya penyidik Polri saja, tetapi juga melibatkan atau mengundang para penyidik dari instansi yang terkait. Bahkan bukan hanya dengan para penyidik saja, melakukan pelatihan secara terintegrasi dengan aparat penegak hukum yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Jadi dari penyidik, jaksa, sampai hakim pun diajak untuk bersama-sama melakukan pelatihan bersama. Kemudian setelah dilakukan pelatihan akan diberikan satu pengetahuan atau kemampuan profesionalitas, kemudian integritas, dan yang paling penting adalah penanaman moralitas, nilai-nilai dasar ini supaya inherent di dalam diri setiap para peserta pelatihan ini, maka ditindaklanjuti dengan adanya satu forum bersama, forum koordinasi para penyidik TPPU yang dikoordinir pada saat itu oleh PPATK sebagai dibentuk satu central coordination. Mudah-mudahan Kepala PPATK juga hadir pada kesempatan ini sehingga bisa menindaklanjuti. Sehingga pada waktu itu Kepala PPATK dari hasil penelitian kami masih menjadi analis di PPATK, sekarang sudah menjadi Kepala PPATK, tahu betul bagaimana kita mengelola itu. Sehingga dengan adanya pelatihan, kemudian ditindaklanjuti dengan satu forum bersama untuk saling bertukar informasi, bekerja sama, maka ini akan bisa saling mengingatkan. Terjadi check and balances di dalam penegakan hukum penyidik atau tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Sudah cukup ya. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Markus Priyogunarto SH, M.Hum, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, ini serius kalau saya, Pak. Jadi ada maksud nanti ada semacam Arief Sulistianto effect, sama seperti Prof. Henry, tetapi bukan untuk tujuan promosi UPH, tetapi untuk tujuan betul-betul untuk tujuan politik kriminal, membangun politik kriminal. Begini, disharmoni hukum dalam regulasi proses penyidikan itu saya kira tidak hanya terjadi di dalam TPPU. Ya, dalam Tipikor itu polisi penyidik, KPK penyidik, jaksa penyidik. Ya, itu bisa jadi satu orang itu bisa jadi menghadapi 2 atau 3 institusi yang berbeda, ya, untuk satu tujuan yang sama, bisa jadi seperti itu. Itu juga merupakan disharmoni. Di narkotika ada BNN, di terorisme ada BNPT. Ya, kalau itu dipandang sebagai satu disharmoni, ya disharmoni. Tetapi menurut pendapat saya, disharmoni itu lebih banyak karena kita tidak mempunyai politik hukum di dalam membangun suprastruktur penegak hukum.
saya membagi dalam 3 fase. Hubungan antara penyidik dengan penuntut umum. Pada waktu zaman HIR, itu polisi adalah hut magistrat. Ya, kalau penyidikan belum selesai oleh polisi, ada penyidikan lanjutan. Kemudian pada zaman pada zaman KUHAP, setelah HIR digantikan KUHAP, ada diferensiasi fungsional. Pemisahan secara tegas antara wewenang polisi dengan wewenang jaksa. Jaksa selaku penuntut umum, polisi sebagai penyidik. Pasca berlakunya KUHAP ada masa. Nah, istilahnya ini nanti boleh diganti oleh Pak Arief Sulistianto, tapi saya menyebutnya masa rebutan kewenangan. Ya, di mana pasca berlakunya KUHAP itu kewenangan penyidikan itu terjadi ya berbagai institusi yang pengen menjadi pejabat penyidik, sehingga saya menyebutnya itu sebagai bagian atau fase di mana di situ terjadi rebutan kewenangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah sebetulnya dari contoh desain hubungan antara penyidik dengan aparat penegak hukum yang lain tadi, itu yang mana yang paling cocok sebetulnya, gitu ya, untuk kemudian bisa mengeliminasi terjadinya disharmoni hukum dalam regulasi proses penyidikan. Nah, ini tadi saya mendengarkan juga, karena ini dihadiri juga oleh salah satu tokoh dari Komisi 3 tadi diumumkan, saya mendengarkan, supaya ini juga menjadi Arief Sulistianto effect. Bagaimana Bapak atau ide Bapak untuk menyikapi fase rebutan kewenangan ini? Istilah rebutan kewenangan bisa dihaluskan atau diganti oleh Pak Arief Sulistianto. Silahkan. Ini serius, Pak. Baik, saya persilakan dengan singkat untuk dijawab. Terima kasih yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Dr. Markus Priyogunarto. Ini pertanyaannya panjang dan sulit, Pak. Saya berpendapat bahwa diferensiasi fungsional seperti yang sudah diatur dari KUHAP merupakan politik hukum Indonesia, itu adalah satu politik hukum yang sangat tepat. Karena membedakan atau memisahkan antara kewenangan penyidikan, penuntutan, dan kehakiman. Tapi walaupun dibuat kanal seperti ini, tidak berarti harus tetap bekerja pada kanalnya sendiri. Tetap harus ada hubungan koordinasi. Nah, di dalam diferensiasi fungsional ini, ternyata betul apa yang dikatakan Profesor Markus, yang sering dijadikan rebutan itu kewenangan penyidikan. Tidak ada instansi yang ingin merebut kewenangan penuntutan, apalagi mau jadi hakim, enggak ada, Pak. Jadi yang direbut itu memang kewenangan penyidikan. Pertanyaannya mengapa? Karena tahap penyidikan adalah tahap awal dari proses sistem penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Tanpa ada penyidikan tidak akan ada penuntutan. Sehingga disinilah bagaimana dari penyidik yang sudah tersebar ini, di mana ada penyidik Polri, ada penyidik KPK, ada BNN, narkotika pun ada penyidik Polri, ada penyidik BNN, korupsi, penyidik Polri, kejaksaan juga. Apa yang harus kita lakukan untuk mengharmonisasikan ini? Ini adalah satu fakta hukum yang terjadi di Indonesia, dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana ini bisa mensinergikan langkah-langkah penegakan hukum ini walaupun terpisah-pisah. Oleh karena itu di dalam disertasi saya, khususnya di dalam penyidikan tindak pidana TPPU, dengan adanya fakta bahwa penyidik ini tersebar
banyak sekali karena semua penyidik tindak pidana asal bisa melakukan penyidikan TPPU, maka saran saya adalah agar penyidik Polri ini dijadikan penyidik utama, bukan penyidik tunggal. Kalau penyidik tunggal, pengalaman Undang-Undang 15 2002, 25 2003, Polri sebagai penyidik tunggal tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu untuk mengatasi semuanya. Sehingga dengan adanya Polri sebagai penyidik utama, sehingga Polri akan bisa mengasistensi, bisa mensupervisi, bahkan sampai kepada joint investigation atau penyidikan bersama. Tapi yang terjadi sekarang masih ada penyidikan-penyidikan atau penyidik tindak pidana asal yang diberikan kewenangan secara eksklusif. Contohnya penyidikan tindak pidana kepabeanan secara eksklusif dimiliki oleh PPNS Bea Cukai. Sehingga ketika ada tindak pidana pencucian uang, kemudian di luar dari kewenangan tindak pidana asal, penyidik tindak pidana asal itu, Polri tidak akan bisa masuk. Nah, ini yang harus diatasi adalah menempatkan Polri sebagai penyidik utama dan tidak ada lagi kewenangan penyidikan yang secara eksklusif diberikan kepada satu instansi. Artinya akan terjadi koordinasi, sinergitikas, dan kolaborasi. Demikian, Profesor. Gimana, Prof? Ya, cukuplah Pak. Cukup. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Saya persilakan Profesor Dr. Otto Hasibuan SH, MM untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Beruntung kita tadi Prof. Markus sudah bikin kita tertawa. Sebab dari awal kita tadi tegang selihat ya. Memang pikiran saya ketika saya diminta menjadi penguji pada waktu ujian tertutup, saya bertanya-tanya kenapa ya seorang polisi, seorang jenderal, yang tiap hari kerjanya itu membongkar kejahatan, kok masih mengambil disertasi soal kejahatan lagi nih. Jadi nggak bisa melekat kelihatannya pekerjaan ini termasuk dalam pikiran-pikiran disertasinya ini. Saudara Promovendus, saya tertarik memang topik ini karena di dalam buku Anda, tulisan Anda juga sudah menyatakan bagaimana kisah tentang money laundering ini. Diceritakan mulai dari zamannya Al Capone, ya, pada tahun 1800 sekian sudah ada money laundering walaupun tidak pernah tegas dinyatakan. Kalau mungkin kita hadirin sekalian di sini selalu pernah menonton film Godfather. Di sana ada Al Pacino, ya, ada Al Capone dan sebagainya tentang bagaimana mobster, para mafia-mafia yang sebenarnya kejadiannya di Italia tapi diceritakan ketika juga di Chicago pada waktu itu. Orang-orang Italia yang seberang pergi ke Chicago. Sehingga memang ketika skandal Watergate terjadi, mulailah dicanangkan dan diungkapkan tentang adanya money laundering ini. Dan anehnya Al Capone sebagai tokoh yang melakukan suatu pekerjaan pemerasan, perjudian, pelacuran dan sebagainya, dia tidak dihukum karena pemerasan, tapi dia dihukum karena penggelapan pajak yang ada kaitannya dengan money laundering. Dari situ mulai berkembang tentang money laundering ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan ini cukup menarik memang, dan ini berkali-kali di dunia internasional juga selalu dibicarakan. Kami juga dari Asosiasi Advokat kena berbicara di New York tentang money laundering ini karena banyak hal yang terjadi di sana. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Promovendus, di dalam disertasi Anda itu betul-betul diceritakan, diulas tentang teori Friedman yang di mana-mana disertasi selalu itu dibicarakan tentang adanya efektivitas hukum, ada legal structure, ada legal substance, dan ada legal culture. Ini saudara tulis. Tetapi saya belum melihat saya minta penjelasan dari Promovendus. Sebenarnya betulkah tiga hal ini, yaitu legal structure, legal substance, legal charter ini betul-betul enggak sudah berhasil di dalam pencucian uang yang ada di Indonesia ini? Karena kita pikir begini, dia bilang kalau efektif
kalau sudah ada yang 3 ini? Kenyataannya strukturnya sudah ada kan. Sudah ada PPATK, sudah ada kepolisian yang bisa mengusut kasus ini. Jadi strukturnya sudah ada. Kemudian substance-nya juga sudah ada. Undang-undangnya sudah ada. Peraturan-peraturannya sudah ada. Sehingga mestinya kalau sudah ada semua ini, semuanya akan tuntas. Nah tinggal legal culture. Nah mungkin menjadi soal, ya tentunya culture ini memang menjadi persoalan. Apakah memang culture kita, para penyidik, penegak hukum, apakah sudah cukup sempurna untuk bisa mensukseskan adanya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini. Jadi saya minta kepada pemerintah itu coba menjelaskan, karena saya tahu betul ini bisa saudara jelaskan karena Anda tulis dengan baik di dalam disertasi. Nah, yang kedua, ini pendek sebenarnya. Selalu di dalam disertasi itu Anda memberikan nasihat-nasihat, saran-saran dan kritikan bahwa memang tidak sempurna, terjadi disharmoni. Tapi satu saja yang mau saya tanya. Saudara Pramono mengatakan bahwa penyidik tidak diberikan mandatori, compulsory atau kewajiban untuk melanjutkan penyidikan tindak pidana asal. Dia hanya diberikan wewenang, tapi tidak diberikan kewajiban untuk melanjutkan tindak pidana asal itu, penyelidikan tindak pidana asal itu. Nah, apa yang ingin Anda cari dari persoalan itu? Kenapa saudara Provendus mempersoalkan itu? Apakah memang karena penyidik karena tidak berwenang, lantas dia bisa memilih, ya dia boleh main-main saja, dia temukan tindak pidana asal, dia tidak teruskan karena ada sesuatu hal. Nah, ini yang mau saya tanya. Apa yang Anda temukan dalam penelitian Anda sehingga Anda mencetuskan ini dalam disertasi Anda? Terima kasih. Baik, saya persilakan Saudara Provendus dengan singkat, padat. Terima kasih. Yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Dr. Otto Hasibuan. Pertama, untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan harmonisasi. Perlu saya laporkan bahwa karakter tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang sangat sulit. Pelakunya cerdas, memiliki koneksi, dan hasil kejahatan yang cukup besar itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, disinilah diperlukan satu kemampuan penegak hukum atau penyidik dalam konteks ini yang mampu untuk mengatasi ini semuanya. Di awal, pada waktu menjawab pertanyaan Prof. Indrianto dan Prof. Henry, saya sampaikan, satu produk hukum yang tidak baik atau kurang baik, belum sempurna, di tangan penyidik yang baik, maka itu akan bisa berjalan dengan baik. Artinya, walaupun secara substansi tidak terjadi harmonisasi, strukturnya sudah ada, tapi dalam struktur itu ada aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas, standar moral, standar integritas, standar profesionalitas yang baik, maka ini akan bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masalah kultur. Kultur para penegak hukum ini yang harus dilakukan peningkatan atau perbaikan. Mulai dari aspek profesionalitasnya. Profesionalitas bisa diajar. Integritasnya. Integritas bagaimana dia bisa menerapkan profesionalitas itu untuk mewujudkan tujuan dari hukum yang akan ditegakkan. Dan yang penting adalah moralitas. Ini yang memang tidak mudah. Merubah mindset, merubah culture. Karena merubah mindset, merubah culture adalah merubah sikap dan perilaku manusia ini. Sehingga apabila substansinya baik, kemudian strukturnya sudah ada, tapi kalau penegak hukumnya mempunyai perilaku, sikap perilaku yang tidak baik, maka juga tidak akan harmonis. Ini yang saya maksudkan di dalam disharmoni ini, bukan hanya disharmoni pada tataran substansi, bukan hanya pada tataran struktur, tapi ternyata dua aspek ini juga berpengaruh kepada kultur. Inilah yang harus bersama-sama kita benahi. Kebanyakan yang dilakukan adalah
karena berorientasi kepada kepastian hukum, pokoknya sudah selesai, terserah adil atau enggak. Kemudian dia ini adalah, para penegak hukum ini adalah menegakkan hukum. Berarti panglimanya adalah hukum. Tidak ada anasir-anasir lain. Apakah atasan yang tidak ada kaitannya dengan sistem hukum memerintahkan ini jangan dilakukan, ini harus dilakukan. Kalau itu bertentangan dengan hukum yang harus ditegakkan, bertentangan dengan integritas yang harus dijaga dan moralitas yang harus dijunjung tinggi, maka dia harus berani menolak anasir-anasir yang akan melanggar hukum ini. Tetapi dalam kenyataannya banyak kita lihat berbagai macam latar belakang, takut dimutasi, takut dipindah, takut nggak bisa sekolah, takut untuk dicopot dari jabatan sampai sejauh itu. Nah, inilah yang harus dibenahi. Sehingga selalu saya katakan bahwa lebih baik kita ini dicopot karena menegakkan kebenaran daripada dicopot karena melakukan kebodohan dan penyimpangan. Kemudian berkaitan dengan mandatori dan compulsory, di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ini tidak ada klausul yang mewajibkan penyidik ketika melakukan penyidikan tindak pidana asal menemukan indikasi atau bukti-bukti pencucian uang langsung diwajibkan untuk menyidik. Tidak. Ini sifatnya ya yang penting ini tadi, yang penting perkara pokok ini sudah selesai, yang tahu kan penyidik, Pak. Sehingga ini harus tertulis di dalam undang-undang, ada satu kewajiban penyidik ketika ada indikasi tidak pidana pencucian uang atau bukti permulaan pencucian uang, maka wajib hukumnya untuk melakukan penyidikan. Kalau tidak, berarti penyidik ini melakukan pelanggaran moralitas, pelanggaran integritas, dan pelanggaran hukum itu sendiri. Demikian Prof. Utu. Terima kasih. Baik. Tidak ada lagi Pak Ketua, karena waktu ujian tertutup sudah dihujani pertanyaan banyak nih. Ya. Jadi apapun kita tanya pasti bisa dijawab nanti sama dia. Baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada ya penanya yang berikut, yaitu Profesor Dr. Paripurna S.A. M. Hukum LLM untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pertama saya sampaikan selamat kepada Provendus sudah sampai kepada jenjang yang terakhir nih, yang bisa membuat Provendus nanti malam bisa tidur lebih nyenyak gitu ya. Dan saya ini backgroundnya bukan criminal law tapi business law, Pak. Nah, sering kami berdiskusi dengan teman-teman di business law itu bahwa persaingan ekonomi antar negara itu kadang-kadang juga ada atau dipusatkan juga pada persaingan perbankan di antar negara itu. Negara tetangga kita itu dianggap lebih atraktif menawarkan jasa-jasa perbankan, yang antara lain adalah keketatan untuk mempertahankan bank secrecy. Gitu. Nah, kerahasiaan perbankan. Jadi banyak uang kita mengalir ke sana gitu, Pak. Bank secrecy itu merupakan bagian yang sangat penting dalam TPPU kan begitu. Nah, bagaimana policy negara secara umum dulu itu bisa dijelaskan antara kepentingan ekonomi suatu negara dengan penegakan hukum TPPU. Silakan. Baik. Saudara Prof. silakan menjawab dengan singkat. Terima kasih yang amat terpelajar dan terhormat Profesor Paripurna. Rahasia bank memang diatur di dalam undang-undang perbankan, dan itu apabila dilanggar maka itu menjadi satu perbuatan pidana. Bagaimana dengan upaya-upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap adanya kerahasiaan bank ini? Undang-Undang Nomor 8 2010 termasuk undang-undang yang sebelum-sebelumnya memberikan kewenangan atau memberikan hak kepada penyidik
untuk bisa membuka rahasia bank asal rekening yang dimiliki oleh seseorang itu tadi digunakan untuk menampung hasil kejahatan. Sehingga penyidik dengan berbagai macam penjelasan, keterangan melalui PPATK dan dulu Bank Indonesia, sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan, bisa mengajukan permohonan pembukaan atau pemeriksaan harta kekayaan seseorang yang ada pada rekening itu. Bahkan ketika seseorang ada indikasi atau ada bukti permulaan melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan, maka dengan memberikan nama, alamat, dan jelas untuk dibuka atau bisa mengetahui semua rekening yang dimiliki di semua perbankan. Dan akhirnya bisa dilakukan pemeriksaan kemana saja uang tadi mengalir ke rekening yang bersangkutan. Nah, ini memang menjadi satu sesuatu yang kontradiktif dengan upaya-upaya dalam bidang bisnis. Bagaimana untuk ini? Di dalam pembukaan rahasia bank ini atau pembukaan rekening diberlakukan persyaratan yang sangat ketat, sehingga tidak bisa semudah itu. Penyidik harus paparan dulu di PPATK, paparan dulu di OJK, dan setelah dilakukan assessment, dan ini layak, tidak sampai terjadi penyimpangan di dalam pembukaan rekening ini, maka baru dilakukan, diberikan izin untuk membuka rekening. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Kenapa harus membuka rekening? Dan bagaimana rekening ini akan dikaitkan? Ini tidak mudah juga, Pak. Penyidik tidak bisa dengan seenaknya melakukan pemblokiran rekening. Karena setiap transaksi yang terjadi di dalam rekening itu, penyidik harus bisa membuktikan betul tidak setiap transaksi ini berkaitan dengan hasil kejahatan. Kalau tidak, tidak bisa. Dalam satu rekening ada 1000 transaksi, maka 1000 transaksi itu yang harus dibuktikan oleh para penyidik terhadap indikasi atau digunakannya uang yang dalam rekening itu merupakan hasil dari kejahatan. Jadi tidak bisa dikebiah-uyah, tidak bisa digeneralisir bahwa si A punya rekening ini, yang ada di dalam rekening itu semuanya hasil kejahatan. Nah, ini yang dilakukan di dalam praktek penyidikan tindak pidana pencucian uang. Bahkan pada tahun 2014 saya menemukan data dan fakta, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 yang menyatakan bahwa apabila di dalam rekening itu ditemukan harta atau simpanan yang digunakan atau hasil tindak pidana atau rekening itu digunakan untuk menampung hasil kejahatan, maka penyidik dapat mengajukan rekening dan pemiliknya itu, kalau pemiliknya nggak ada, rekening itu dengan proses berita acara cepat diajukan sidang ke pengadilan, dan rekening yang ada di dalam simpanan itu atau uang yang ada di dalam rekening itu akan bisa disita oleh negara dengan putusan pengadilan. Sehingga inilah yang diterapkan untuk betul-betul menerapkan rezim anti money laundering di Indonesia. Demikian, Prof. Ya, pertanyaan terakhir yang kedua mungkin singkat saja. Singkat ya, Prof. Ya, saya lega tadi Prof. Vendus menjelaskan bahwa disharmoni itu termasuk di dalamnya adalah peningkatan capacity dan integrity dari para penegak hukumnya. Saya mendengar itu lega, tetapi di lain pihak kok ya agak awang-awangan gitu ya. Ini kapan gitu ya. Nah, kira-kira konsep apa yang bisa diajukan? Karena disertasi Prof. Vendus ini lebih banyak ke pengusulan-pengusulan tentang perubahan regulasi kan gitu ya. Silakan, singkat saja, terima kasih. Baik, silakan dengan singkat. Prof. Terima kasih, langsung saya jawab. Untuk tataran penyidik Polri sudah ada template-nya, Pak. Dari hasil penelitian saya pada tahun 2014 ada kegiatan 2012 sampai 2014 ada program itu. Sehingga kalau ini akan ditindaklanjuti, saat ini hadirin ada Kalemdiklat, Pak.
ada Pak Wakapori yang akan bisa menindaklanjuti apa hasil disertasi yang sudah saya lakukan. Kemudian memang di dalam disertasi ini tidak menjelaskan program pembangunan capacity building ini secara rinci, Pak. Tetapi di dalam gagasan-gagasan atau rekomendasi-rekomendasi sudah masuk di dalamnya bagaimana kita membangun kapasitas building para penyidik, bukan hanya penyidik Polri saja, tetapi seluruh penyidik yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan TPPU di Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Vendus. Saya Baik. kembalikan waktunya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saya mengucapkan selamat sudah tiba pada tahap terakhir dari studi doktornya. Dan dari diskusi dari ketika beberapa penguji sebelumnya, saya seperti kata Pak Henry, saya tergentar dengan usulan terkait profesionalitas, integritas, dan moralitas. Jadi kalau anak muda sekarang ini kalau habis ujian nih mungkin ada hashtag Arif Sulistianto Effect. Nanti di Instagram semuanya langsung keluar hashtag Arif Sulistianto Effect. Dan saya bersyukur efeknya inilah efek yang berdampak sangat positif. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, izinkan saya memberitahu salah satu profil lulusan dari UPH yang mungkin belum pernah disampaikan. Ini teringat ketika tadi Saudara Prof. Vendus mendiskusikan tentang moralitas, integritas. Bahwa salah satu profil lulusan dari UPH adalah menjadi seorang pemimpin yang diperlengkapi visi transformasi. Dan dengan kompetensinya bertindak sebagai agen perubahan, terlibat aktif, melayani, dan bertransformasi masyarakat. Jadi Pak Henry, Prof. Anto, saya percaya dari disertasi yang disampaikan oleh Prof. Vendus, saya yakin dan saya doakan bahwa Arif Sulistianto Effect ini untuk mewujudkan profesionalitas, integritas, dan moralitas terutama dalam penyidikan di bidang money laundering ini dapat terwujud ya Pak, sehingga penegakan hukum di Indonesia akan jauh menjadi lebih baik dan lebih pasti sehingga menimbulkan menghasilkan keadilan dan manfaat bagi rakyat banyak. Nah, tadi kalau saya malah pertanyaan saya cuma satu Pak, pendapat saja sih, lebih ke opini. Salah satu saran ya dan masukan di dalam disertasi Saudara Prof. Vendus adalah merevisi Undang-Undang TPPU ya dengan tujuan untuk memperkuat kepastian hukum. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, untuk merevisi undang-undang itu kan nggak sederhana ya Bapak ya, mengambil waktu yang lumayan panjang. Dan tadi juga dari pemaparan dari Saudara Prof. Vendus bahwa tindak pidana asal dari money laundering ini semakin lama semakin sophisticated, semakin keren, semakin mungkin wow gitu ya, dari bisa mulai dari konvensional sampai ke akhirnya kepada yang sifatnya dengan online, dengan teknologi informatika. Bagaimana pendapatnya dari Saudara Prof. Vendus ketika nanti misalkan usulan dari undang-undang ini mungkin dijalankan sampai kepada disahkannya revisi UU TPPU ini, sedangkan ini kan jangka waktunya ini ada nih. Bagaimana pendapat saudara untuk mengisi kepastian dan keefektifan hukum dalam jangka waktu ini? Sedangkan saya percaya transaksi money laundering ini akan terus berjalan. Sekian Pak. baik, silakan dengan singkat. Terima kasih yang terpelajar dan terhormat Dr. Feliana Tanaya, SHMH. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa revisi memerlukan waktu yang cukup lama. Saya ingin menjawab bahwa seandainya sudah direvisi pun pasti juga belum sempurna juga. Itulah hukum manusia. Sehingga apa yang harus dilakukan? Upaya untuk merevisi tetap, karena ini substansi hukum juga penting sebagai landasan di dalam melakukan penegakan hukum. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam ketidaksempurnaan ini agar hukum ini berjalan efektif? Tadi beberapa penanya sudah saya jelaskan. Di dalam penegakan hukum ini tidak hanya substansi hukum saja. Substansi kita benahi, tetapi struktur aparat yang melakukan penegakan hukum, kulturnya ini mulai dilakukan peningkatan, perbaikan.
Sehingga sambil berjalan, penegak hukumnya dibenahi, kapasitasnya ditingkatkan, moralitasnya diperkuat, integritasnya ditinggikan, maka berbagai kekurangan itu akan bisa ditutupi. Sehingga ketika revisi jadi, penegak hukumnya sudah berjalan baik, strukturnya sudah baik, sehingga akan bisa berjalan dengan efektif. Demikian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Asep Iwan Irawan SHMH untuk mengajukan pertanyaan sanggahan dengan singkat. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Saya terakhir biasanya pertama, Saudara Propendus ya. Judul saudara ini Propendus adalah set-nyentrik, eksentrik, seksi. Seksi ini yang saya akan tanyakan nanti. Nah, kenapa nggak dikatakan seksi? Karena saudara Propendus, saudara kandidat adalah pelaku, penyidik. Tapi sudah berani mengatakan di dunia ilmiah terjadi disharmonisasi. Bahasa Indonesianya kan tidak selaras, tidak sesuai. Kalau penyidikan tidak sesuai, saya harapkan himbauan Prof. Henry, mungkin besok lusa teman-teman kejaksaan akan bikin judul sama Pak, disharmonisasi penuntutan. Diikuti juga oleh teman-teman saya nanti, disharmonisasi putusan. Yang untung adalah nanti profesinya Prof. Oto. Iya. Khawatir kepastian hukum tidak ada kan? Ya keuntungan dari Prof. Oto dan ada juga kelompoknya Juniper juga ya, karena advokat banyak. Jadi saya tidak anggap Oto aja Pak Oto. Ya, mudah-mudahan tidak ada judul juga nanti. Keuntungan disharmonisasi bagi profesi advokat. Nah. Sebenarnya kita sering diskusi di awal-awal, Saudara Prof. Endus, ini kan disharmonisasi ini karena kesalahan substansi, ya, keluar dari asas, ya. Kalau namanya penyidik itu adalah polisi, di mana-mana juga polisi, nggak ada polisi-polisian yang lain. Karena sekarang timbul ketidakpercayaan, lahir struktur tadi yang disebutkannya penyidik-penyidik lain. Lebih parah lagi kultur yang katakan oleh Prof. Oto. Ini lebih parah, merusak 3 sendi itu. Saya tidak tanya itu, karena Anda isinya sudah paripurna. Maaf, bukan paripurna ya. Nah, isinya sudah saya lebih senang tanyanya yang seksi-seksi lah. Seksinya sederhana, Prof. Endus. Pencucian uang terjadi disharmonisasi. Kenapa sih pencucian uang itu larinya ke tukang cuci? Saya nggak berani nyebut gender. Tadi Pak Tony udah nyebut gender, karena bisa juga wanita yang nyuci, yang terimanya laki. Nah sekarang yang laki terima cucinya perempuan. Kenapa? Umumnya kan PPATK suka nyebut tuh larinya kemana gitu ya. Lebih seksi kan? Kalau lagi sekarang tuh lebih motifnya gitu kan, bukan tanya unsurnya kan. Nah kenapa Pak? Lebih banyak di pencucian uang tuh lari ke tukang cuci. Maaf kalau saya nyebut gender kan. Yang tukang cuci kita tahu kan, tidak hanya laki, perempuan. Ya. Dan kenapa itu prosesnya susah gitu? Apakah itu karena disharmonisasi atau si laki perempuannya itu sudah harmoni gitu? Itu aja Pak, terima kasih pimpinan. Baik, saya persilakan Prof. Endus. Baik. Ini seksi. Saya tetap persilakan kepada Prof. Endus untuk memberikan komentar yang terakhir. Terima kasih yang terpelajar dan terhormat Dr. Asep Iwan Irawan. Karena pertanyaannya tentang seksi, petugas pedal langsung menyatakan bahwa waktunya habis. Itulah Pak, pencucian uang memang sangat sulit, dan seksinya kenapa? Karena seksinya uangnya besar Pak. Uang besar kalau tidak dikelola dengan baik, tidak diawai oleh penegak hukum yang berintegritas, profesional dan bermoral, maka yang terjadi adalah penyimpangan. Bahkan undang-undang ini akan bisa dijadikan alat untuk memeras rakyat. Contoh ketika diblokir, padahal nggak ada kaitannya dengan kejahatan, orang pasti sudah takut Pak. Untuk buka blokir kalau dia tidak berintegritas, bisa ada deal yang macam-macam Pak. Sehingga memang ini harus diberikan aturan yang tegas, aturan yang harmonis, dan pengawasannya yang ketat. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Ujian telah berakhir, izinkanlah ya tim penguji untuk mengadakan rapat ya tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa menit. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tim penguji meninggalkan ruang sidang. Promovendus dan Paranim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali dan mohon menunggu sejenak untuk para penguji memberikan penilaian. Hadirin dipersilakan duduk kembali ruang sidang. Sidang Akademik Universitas Pelita Harapan saya buka kembali. Saudara Promovendus, Saudara Arief Sulistianto dengan MPM 016572 000018. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Indrianto Senoaji SH.MH telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan juga telah melaporkan hasil seminar dan ujian pra-promosi saudara Promovendus. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara
Arif Sulistianto menjadi doktor dalam bidang ilmu hukum dengan itu dengan yudisium summa cum laude dengan ujian tertinggi, dan pertama kali saya memimpin sidang dengan angka 4 sempurna. Berdasarkan keputusan itu, saya memberikan kuasa kepada promotor Profesor Dr. Indrianto Senoaji SHMH untuk melantik saudara Dr. Arif Sulistianto dengan cara yang khusus. Silakan. Upacara pelantikan akan segera dimulai. Dengan rasa gembira dan sukacita, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Sidang Akademik Universitas Pelita Harapan, saya menyatakan Saudara Arif Sulistianto lahir pada tanggal 24 Maret 1965 di Nganjuk, menjadi doktor dalam bidang ilmu hukum, sehingga saudara memperoleh hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara piagam pengangkatan yang telah ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Sidang ujian dan para hadirin yang kami hormati, kita semua berbangga khususnya terhadap yang amat terpelajar Saudara Komjen Polri Dr. Andes Arif Sulistianto MSI yang telah memperoleh gelar akademik tertinggi doktor dengan predikat summa cum laude, suatu prestasi akademik yang sangat membanggakan. Saudara Komjen Polri Dr. Andes Arif Sulistianto MSI telah melampaui proses pengujian secara akademik yang diketuai oleh Wibawa Rektor Universitas Pelita Harapan, Dr. Insinyur Jonathan L. Parapak, Master Engineering Science, dan diikuti oleh tim penguji Profesor Dr. Markus Gunantoro, SHM Hum, Profesor Dr. Hasibuan, SHMH, Profesor Dr. Paripurna SHM Hum LLM, Dr. Velenia Tanaya SHMH dari sebelah saya, Dr. Asep Iwan Irawan SHMH, dan juga Associate Professor Dr. Henry Sulistyo Budi SHLLM selaku kopromotor, dan saya sendiri sebagai promotor dari Saudara Komjen Polri Dr. Andes Arif Sulistianto MSI.
Tema dan substansi disertasi berjudul disharmonisasi hukum dalam regulasi proses penyidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia mempunyai nilai akademik dan sebagai sesuatu temuan akademik dan hal yang baru, terutama adanya penggunaan regulatory impact assessment atau analysis dari metode economic analysis of law, yaitu adanya pergeseran paradigma manajemen penyidikan tindak pidana pencucian uang dari nilai-nilai kepastian hukum ke arah nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang berbasis pada sikap profesionalitas, integritas, dan moralitas yang baik. Selain itu, tema disertasi dari Komjen Polri Dr. Andes Arief Sulistianto MSI memberikan tautan antara penataan substansi regulasi berbasis pandangan Lawrence Friedman setelah menilai realitas sosial atas dampak kebijakan sosial dari penyidikan TPPU dibandingkan dengan probabilitas perbuatan pelaku terhadap TPPU dengan tautan menggunakan metode economic analysis of law dan alat ukur regulatory impact analysis yang ex ante, sehingga menghasilkan perubahan paradigma sebagaimana dijelaskan di atas. Akhir kata, saya dan tim penguji mengucapkan selamat kepada Saudara Komjen Polri Dr. Andes Arief Sulistianto MSI dan keluarga besar. Pula diharapkan agar komunitas praktisi hukum dapat segera mengikuti jejak akademik teladan Saudara Komjen Polri Dr. Andes Arief Sulistianto MSI berikutnya. Sekali lagi, atas segala kesabaran para hadirin mengikuti prosesi akademik ini, saya dan tim penguji mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Profesiat Saudara Komjen Polri Dr. Andes Arief Sulistianto MSI. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum menutup sidang akademik ini, saya sampaikan kepada hadirin bahwa Saudara Dr. Andes Komjen Arief Sulistianto adalah doktor yang ke-124 program Doktor S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Kita semua mengangkat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kasih, bahwa hari ini Tuhan memberkati kita dengan hadirnya seorang doktor baru melalui UPH dengan hasil yang luar biasa. Seperti saya sampaikan tadi, pertama kali saya memimpin sidang dengan summa cum laude, angka 4. Itu adalah yang sempurna. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tim promotor yang dari UI. Sengaja memang kami menghadirkan para profesor dari berbagai universitas terkemuka, karena kami tidak ingin UPH hanya dilihat sebagai universitas swasta. Tetapi justru dengan hadirnya para profesor dari berbagai institusi perguruan tinggi merupakan suatu konfirmasi kepada kami bahwa yang kita hasilkan, saya harap Prof, itu setara dengan UI dan juga universitas yang lain. Oleh karena itu izinkan saya atas nama seluruh sivitas akademi dari Universitas Pelita Harapan menyampaikan terima kasih kepada tim promotor dan juga kepada tim penguji dan juga kepada semua yang mendukung terlaksananya proses dari pembelajaran untuk sampai kepada doktor pada hari ini. Kami Sivitas Akademika Universitas Pelita Harapan berbahagia dengan hadirnya seorang doktor yang luar biasa di UPH. Kami juga menyampaikan syukur dan
congratulations kepada keluarga yang saya kira hadir ya di saat ini. Ya, selamat ya kepada seluruh keluarga dan juga kepada ya Polri. Terima kasih sudah hadir. Ya, membuat suasana kita pada saat ini luar biasa. Oleh karena itulah apa yang kita telah lihat pada hari ini mudah-mudahan merupakan suatu sumbangsi kita kepada nusa dan bangsa. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada hadirin dan kiranya ya Doktor baru, Dr. Komjen Arif Sulistiono diberkati Tuhan di dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, saya akan mengundang Adolfina untuk menutup dalam doa. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas jalannya sidang terbuka dokter, atas dilantiknya doktor baru Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang ke-124, Bapak Dr. Arif Sulistianto. Semoga dengan ilmu yang baru didapatnya ini dapat diabdikan dan dipertanggungjawabkan bagi UPH dan segenap masyarakat. Kami menyerahkan Bapak Dr. Arif Sulistianto beserta keluarga besar ke dalam tangan pengasihan-Mu dan kiranya selalu diberi hikmat untuk setiap rencananya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Kami berdoa untuk segenap tim penguji dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami berdoa untuk selalu disertai oleh cinta kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam selesai dilaksanakan dan atas berkat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sidang akademik Universitas Pelita Harapan saya nyatakan ditutup. Sebelum tim penguji meninggalkan ruang sidang untuk keperluan dokumentasi, dimohon perkenanan tim penguji untuk mengikuti sesi foto. Seluruh hadirin dimohon untuk tetap duduk dengan tertib. Yang pertama kami mengundang tim penguji, doktor baru, dan keluarga. Yang kedua, kami mengundang tim penguji, doktor baru, Wakapolri, Kalemdiklat Polri, beserta pejabat utama Mabes Polri. Doktor baru, Wakapolri, Kalemdiklat Polri, beserta pejabat utama Mabes Polri. Baik, selanjutnya kami mengundang tim penguji doktor baru bersama dengan Kepala PPATK, Komisi 3 DPR RI, Dirut PT Tempo, Dirut PT Jasa Raharja. Dengan demikian sesi foto telah selesai.
Hadirin undangan dimohon untuk berdiri.